Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau berpikir mengapa Allah memilih mengangkat sebagian hambanya ke langit? Bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka banyak pengikut, tapi karena mereka jujur dalam amal dan ikhlas dalam ibadah. Dan Nabi Idris adalah contohnya. Seorang manusia di awal zaman yang Allah muliakan ke tempat yang tinggi. Allahumma ajalna min ibadika as-sadiqin al-marfu'in bil ilmi wal iman. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang jujur, yang engkau tinggikan derajatnya dengan ilmu dan iman, sebagaimana engkau tinggikan Nabi Idris alaihi salam. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Kisah ini bukan dongeng, tapi cermin untuk kita. Jika Allah bisa mengangkat Nabi Idris di awal masa peradaban, maka Allah juga bisa meninggikan siapapun di zaman ini, asal hatinya jujur dan amalnya tulus. Simak kisah ini sampai akhir, pahami setiap hikmahnya, dan sebarkan kisah ini agar lebih banyak orang belajar. Yang membuat manusia tinggi bukan pangkatnya, tapi keikhlasannya. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Asal-usul dan zaman Nabi Idris alaihi salam. Pada masa-masa awal kehidupan manusia setelah wafatnya Nabi Adam alaihi salam dan masa kepemimpinan putranya Nabi Syed alaihi salam, bumi masih dihuni oleh generasi yang mengenal tauhid. Mereka hidup sederhana, menyembah Allah tanpa sekutu, dan memegang ajaran suci yang diwariskan langsung dari bapak manusia pertama. Namun seiring waktu, keturunan manusia mulai berkembang dan perlahan muncul tanda-tanda kelalaian. Disinilah muncul sosok seorang Nabi Agung yang dikenal dengan nama Idris alaihi salam. Menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan juga disebutkan oleh At-Thalabi dalam Qasas Al-Anbiya, Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Nasab lengkapnya adalah Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kinan bin Anusi bin Syed bin Adam. Dengan demikian, Nabi Idris masih termasuk dalam garis keluarga langsung dari Nabi Adam alaihi salam dan merupakan cucu keturunan Nabi Syed, sosok yang dipercaya melanjutkan risalah setelah wafatnya Nabi Adam alaihi salam. Ulama sepakat bahwa pada masa itu umur manusia masih panjang. Riwayat menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihi salam hidup sekitar 1000 tahun dan Nabi Syed alaihi salam hidup lebih dari 900 tahun. Maka bisa dibayangkan bahwa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Idris masih sangat dekat secara waktu. Ada kemungkinan Nabi Idris lahir ketika sebagian besar generasi awal anak-anak Nabi Adam masih hidup, sehingga beliau mewarisi langsung ajaran tauhid yang murni. Nabi Idris tumbuh di tengah masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial pertama dalam sejarah manusia. Jumlah manusia mulai banyak, wilayah tempat tinggal mulai meluas, dan sebagian dari mereka sudah mulai terikat dengan kehidupan duniawi, harta, pertanian, dan kekuasaan kecil di antara kabilah. Walau sebagian besar masih menjaga ibadah kepada Allah, benih-benih kemalasan dan kelalaian mulai tumbuh. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pada masa itu, manusia mulai melupakan sebagian ajaran Nabi Syed, dan Allah mengutus Nabi Idris untuk memperbaiki umatnya. Tentang di mana Nabi Idris tinggal, para ulama berbeda pendapat. Sebagian besar mufasir seperti Ibnu Katsir berpendapat bahwa beliau hidup di kawasan Babilonia, daerah yang sekarang dikenal sebagai Irak. Namun ada pula riwayat lain dari Ibnu Asakir yang menyebut bahwa Nabi Idris kemudian pindah dan menetap di wilayah Mesir. Kedua riwayat ini tidak bertentangan, sebab bisa jadi beliau lahir di Babilonia dan kemudian berhijrah ke Mesir untuk menyebarkan ajaran tauhid. Yang pasti, beliau hidup di masa peradaban awal manusia, ketika kota dan sistem sosial mulai terbentuk.
Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa Nabi Idris adalah nabi pertama yang diberi wahyu setelah Nabi Syed. Ini berarti bahwa risalah kenabian sudah mulai teratur, disertai dengan petunjuk tertulis dan hukum-hukum praktis bagi kehidupan manusia. Nabi Idris membawa kembali perintah-perintah Allah yang sempat dilupakan sebagian umat, mengajarkan ibadah, dan memperkenalkan tata cara hidup yang teratur. Dari sisi pribadi, Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai sosok yang luar biasa tekun dalam belajar dan beramal. Beliau bukan hanya ahli ibadah, tapi juga memiliki kecerdasan dan keterampilan yang melampaui zamannya. Ibnu Katsir menulis bahwa Nabi Idris adalah orang pertama yang mengenal tulis-menulis dengan pena. Di masa sebelumnya, manusia hanya menyampaikan pesan dan ilmu secara lisan. Nabi Idris mengubah itu menjadi bentuk tulisan agar ilmu tidak hilang. Selain itu, Nabi Idris juga dikenal sebagai orang pertama yang menjahit pakaian. Sebelum beliau, manusia masih menggunakan kulit binatang untuk menutupi tubuhnya. Nabi Idris belajar menenun dan menjahit kain, hingga pakaian menjadi bagian dari peradaban manusia. Ini bukan sekedar kemampuan teknis, tapi langkah besar dalam peradaban manusia awal. Karena itu, para ulama sering menyebut Nabi Idris sebagai pelopor peradaban tertulis dan kehidupan berbudaya. Nama Idris sendiri bukan nama asli sejak lahir, melainkan gelar. Al-Qurtubi menyebut bahwa nama ini berasal dari akar kata Arab dars yang berarti belajar atau mempelajari sesuatu yang mendalam. Beliau disebut Idris karena beliau sangat tekun dalam menelaah ilmu dan mengajarkan hikmah kepada manusia. Gelar itu menjadi identitasnya, sebagaimana disebut dalam tafsir Al-Qurtubi dan diperkuat oleh Ibnu Katsir. Dalam tafsir, sebagian ulama menyebut bahwa Nabi Idris dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai Enok dan disebut dalam kitab Taurat sebagai seorang hamba soleh yang berjalan bersama Tuhan. Riwayat Islam tidak mengambil kisah itu secara penuh, tetapi menyebut bahwa makna berjalan bersama Allah adalah ketekunan Nabi Idris dalam ibadah dan ketaatan kepada wahyu yang diterimanya. Kehidupan umat manusia pada masa Nabi Idris masih tergolong bersih dari kemusyrikan besar. Namun, tanda-tanda penyimpangan mulai tampak di kalangan sebagian keturunan Nabi Adam yang tergoda oleh kenikmatan dunia. Maka, Nabi Idris diutus sebagai peringatan pertama bahwa manusia harus kembali kepada fitrah tauhid sebelum kehancuran moral semakin meluas. Dengan demikian, di masa generasi ke-6 setelah Nabi Adam, Nabi Idris tampil bukan hanya sebagai seorang nabi, tapi juga sebagai pendidik pertama dalam sejarah manusia. Beliau menyampaikan wahyu, menata masyarakat, mengajarkan ilmu, dan menulis agar risalah tidak punah. Dari sinilah mulai masa baru, masa di mana ilmu dan kenabian berjalan bersama. Misi dakwah dan ilmu yang dibawa Nabi Idris alaihissalam. Setelah Allah memilih Nabi Idris alaihissalam sebagai nabi dan memberi wahyu kepadanya, masa dakwah pun dimulai. Saat itu, umat manusia masih dalam tahap awal perkembangan peradaban. Mereka mengenal pertanian, berburu, dan membuat peralatan sederhana. Tapi, bersamaan dengan kemajuan itu, mulai muncul benih kesombongan dan kecintaan kepada dunia. Sebagian manusia mulai lupa siapa pencipta mereka. Maka, Nabi Idris diutus untuk merayu mereka kembali kepada tauhid yang murni, menyembah Allah semata tanpa menyekutukannya. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan bahwa misi utama Nabi Idris adalah al-amru bi'at-taqwa wa an-nahi anil masyiyah, memerintahkan takwa dan melarang maksiat. Beliau berdiri di tengah kaumnya dan mengingatkan, jangan ikuti hawa nafsu, jangan terberdaya oleh kenikmatan dunia, karena dunia ini hanya sementara. Ajarannya bukan tentang kekuasaan, tapi tentang kesucian hidup dan ibadah yang benar. Di masa itu, belum ada bentuk ibadah yang teratur seperti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi, Nabi Idris sudah memperkenalkan bentuk-bentuk ibadah
yang menjadi dasar bagi umat-umat sesudahnya. Dalam riwayat Ibnu Katsir disebutkan bahwa Nabi Idris adalah nabi pertama yang memerintahkan syam atau puasa dan sholat dalam waktu tertentu. Ini bukan puasa Ramadan sebagaimana di kemudian hari, tapi bentuk ibadah untuk melatih jiwa dan mengingat Allah secara rutin. Sholat yang diajarkan Nabi Idris juga masih sederhana. Ibadah sujud dan ruku sebagai tanda tunduk kepada Allah. Dari sinilah umat manusia belajar bahwa ibadah memiliki waktu dan tata cara, bukan sekedar doa spontan. Para ulama menyebut bahwa ajaran Nabi Idris menjadi pondasi awal bagi tata ibadah yang kemudian disempurnakan oleh para nabi setelahnya. Selain sebagai rasul yang menyeru kepada ibadah, Nabi Idris juga dikenal sebagai guru peradaban. Dalam tafsir At-Thalabi dan riwayat Wahab bin Munabbih disebutkan bahwa Nabi Idris adalah orang pertama yang mengenal tulisan dengan pena. Sebelum beliau, manusia hanya mengandalkan hafalan dan lisan. Nabi Idris mengajarkan bahwa ilmu harus dicatat agar tidak hilang. Dengan pena, beliau menulis wahyu, nasihat, dan pengetahuan dunia, menjadikan tulisan sebagai sarana menjaga ilmu. Kemudian beliau juga mengajarkan ilmu hitungan dan perbintangan, bukan untuk ramalan, tapi untuk memahami waktu dan pergantian siang dan malam, sehingga umatnya tahu kapan waktu bekerja dan kapan waktu beribadah. Dari situ lahirlah konsep awal kalender dan perhitungan hari. At-Thalabi meriwayatkan bahwa Nabi Idris mengajarkan umatnya mengenal siklus bulan dan matahari, agar mereka bisa mengatur hidup dengan disiplin. Riwayat lain dari Ibnu Katsir menambahkan bahwa Nabi Idris pula yang pertama kali menjahit pakaian dengan jarum dan benang. Sebelumnya, manusia hanya menutupi tubuh dengan kulit binatang. Nabi Idris membawa pakaian dari kain tenunan yang rapi. Dan dari situ muncul tradisi berpakaian yang layak dan terhormat. Beliau mengajarkan bahwa manusia yang beriman harus tampil bersih dan beradab. Dengan ilmu dan dakwahnya, umat Nabi Idris sempat mencapai kemajuan besar. Mereka mulai mengenal keteraturan hidup, sistem kerja, dan penghormatan kepada ilmu. Tapi seperti biasa, tidak semua orang mau mengikuti jalan kebenaran. Sebagian kaum menolak ajaran Nabi Idris karena merasa sudah cukup dengan kehidupan dunia. Mereka lebih mencintai kemewahan, pesta, dan harta daripada beribadah kepada Allah. Ibnu Katsir menyebut bahwa muncul dua kelompok besar. Satu kelompok beriman yang mengikuti Nabi Idris, dan satu lagi yang berpaling. Kaum yang menolak dakwahnya sering mengejek, mengatakan bahwa ibadah itu menghalangi kebahagiaan dunia. Tapi Nabi Idris tidak berhenti. Beliau berdakwah dengan kesabaran yang luar biasa, tidak membalas cemoohan dengan kemarahan. Beliau tetap mengingatkan mereka dengan suara lembut. Ketaatan akan meninggikan derajat manusia, sementara maksiat akan menjatuhkan mereka ke kehinaan. Dalam setiap ujian itu, Allah menguji Nabi Idris dengan gelar yang tinggi. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat 56-57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ceritakanlah wahai Muhammad tentang Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat benar, sidik, lagi seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Kata sidik menunjukkan bahwa Nabi Idris tidak hanya jujur dalam ucapan, tapi juga benar dalam amal, teguh dalam keyakinan, dan tidak pernah menyimpang dari kebenaran meskipun hidup di tengah penentangan. Gelar itu hanya diberikan Allah kepada manusia yang paling jujur dan paling setia dalam menunaikan ibadah. Dakwah Nabi Idris berjalan dalam kesabaran panjang. Hari demi hari beliau menyeru umatnya kepada tauhid, mengajarkan ibadah, dan menanamkan kecintaan kepada ilmu. Beliau bukan hanya seorang nabi, tapi juga pembawa peradaban, seorang guru besar yang menggabungkan iman, akal, dan amal dalam satu misi kenabian. Dari sinilah masa dakwah Nabi Idris mencapai puncaknya, sebelum kemudian menghadapi ujian baru dari kaum yang durhaka. Pertentangan dengan kaum durhaka dan awal ujian. Setelah sekian lama berdakwah dan mengajarkan ilmu,
keadaan umat Nabi Idris alaihissalam mulai berubah. Semakin banyak manusia di bumi, semakin beragam pula tabiat dan keinginan mereka. Sebagian besar keturunan Nabi Adam hidup dengan aman, bertani, berdagang, dan membangun permukiman. Tapi di sisi lain, hawa nafsu dan cinta dunia mulai tumbuh kuat. Mereka menginginkan kekuasaan, kehormatan, dan kemewahan tanpa peduli aturan Allah. Dari sinilah benih pertentangan terhadap Nabi Idris muncul. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan bahwa setelah ilmu dan peradaban berkembang di tangan Nabi Idris, sebagian manusia justru menyalahgunakannya. Mereka yang lemah iman mulai merasa tidak perlu lagi mengikuti wahyu. Mereka berkata, "Kami sudah pandai, sudah mampu mengatur hidup sendiri. Untuk apa mengikuti aturan langit?" Dari sinilah muncul kelompok manusia yang pertama kali berani menolak bimbingan seorang nabi secara terbuka. Mereka bukan tidak mengenal Allah, tapi mereka menggantikan ketaatan dengan kesombongan. Mereka lebih suka menuruti hawa nafsu. Ada yang mulai berlaku zalim terhadap sesama, mengambil hak orang lain, berdagang curang, bahkan mulai membentuk kelompok-kelompok berkuasa yang menindas rakyat kecil. Nabi Idris alaihissalam menegur mereka dengan tegas, memperingatkan bahwa kezaliman akan mengundang murka Allah. Tapi sebagian besar tidak mau mendengar. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ketika kezaliman mulai menyebar, Allah memerintahkan Nabi Idris agar berhijrah meninggalkan negeri itu. Sebab ketika manusia menolak kebenaran dan menolak peringatan Allah, maka tinggal bersama mereka hanya akan menambah kesedihan dan bahaya. Nabi Idris diperintahkan untuk membawa pengikut-pengikut yang beriman ke wilayah yang lebih aman. Riwayat dari Ibnu Asakir menyebutkan bahwa Nabi Idris kemudian berhijrah ke wilayah Mesir. Di sana, beliau membangun masyarakat baru yang berlandaskan tauhid dan kejujuran. Perpindahan ini bukan sekedar pelarian, tetapi langkah dakwah. Memulai peradaban baru yang bersih dari kezaliman. Nabi Idris datang ke negeri yang subur di tepi sungai besar. Dalam riwayat disebutkan sebagai Sungai Nil, dan mengajarkan penduduknya tata cara kehidupan yang baik. Di Mesir, Nabi Idris kembali berdakwah. Beliau mengajarkan penduduknya untuk menegakkan keadilan dan hidup dengan disiplin. Menurut riwayat yang dikutip oleh At-Thalabi, beliau mengajarkan cara menimbang dengan adil, berdagang dengan jujur, dan tidak menipu dalam jual beli. Beliau menanamkan bahwa keberkahan rizki hanya datang dari kejujuran. Nabi Idris juga mengatur sistem kerja dan waktu agar masyarakatnya hidup tertib, tidak saling merugikan. Dalam masyarakat baru itu, para pengikut Nabi Idris hidup damai. Mereka bekerja, beribadah, dan saling menolong. Hasil bumi melimpah, perdagangan berkembang, dan masyarakat hidup makmur di bawah bimbingan wahyu. Karena itulah, sebagian ulama menyebut bahwa Nabi Idris adalah peletak dasar tata sosial adil pertama dalam sejarah manusia, perpaduan antara syariat, moral, dan keteraturan hidup. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Di mana ada kebenaran, di situ pula muncul kebencian dari orang-orang yang hatinya dikuasai iri dan sombong. Beberapa tokoh yang dulu menolak Nabi Idris di negeri asalnya mendengar bahwa beliau dan pengikutnya hidup makmur di tempat baru. Maka, rasa dengki pun muncul. Mereka mulai menebar fitnah. Idris hanya ingin berkuasa, ia pindah bukan karena wahyu tapi karena ambisi. Tuduhan-tuduhan itu sampai ke telinga umat lain yang memecah sebagian hati mereka. Nabi Idris menghadapi semuanya dengan kesabaran. Beliau tidak membalas fitnah dengan kemarahan, melainkan menasehati kaumnya agar tetap istiqomah. Beliau tahu bahwa perjuangan para nabi selalu disertai ujian. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa para pengikut setia Nabi Idris terus memperkuat masyarakat mereka dengan amal soleh dan kerja keras. Sementara kaum durhaka terus menentang dari jauh, tidak mampu menandingi keberkahan hidup orang-orang beriman. Namun, kebencian yang tertahan itu menjadi akar ujian berikutnya. Dari kalangan manusia yang dengki inilah, kelak muncul perlawanan terbuka terhadap risalah Nabi Idris. Sebuah fase yang akan menguji kesabaran dan keteguhan beliau sebagai nabi yang siddiq.
Doa Nabi Idris agar amal umatnya ditinggikan. Setelah sekian lama berdakwah, membangun masyarakat beriman, dan menghadapi kaum durhaka dengan sabar, Nabi Idris alaihi salam memasuki masa yang tenang. Umatnya hidup teratur, ibadah ditegakkan, dan ilmu berkembang. Namun di tengah ketenangan itu, Nabi Idris masih memiliki satu keinginan besar, agar amal soleh yang dikerjakan oleh dirinya dan umatnya benar-benar diterima dan diangkat tinggi oleh Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa Nabi Idris sering berdoa agar amal-amal kebaikan tidak hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga dicatat dengan kemuliaan di sisi Allah. Nabi Idris adalah sosok yang sangat memperhatikan nilai amal, bukan sekedar jumlahnya. Beliau ingin amal itu murni, tulus, dan diangkat derajatnya. Beliau juga berharap agar umatnya tidak kehilangan semangat dalam berbuat baik. Dalam salah satu riwayat yang dinukil dari Ka'ab al-Ahbar, sebagaimana dikisahkan dalam tafsir At-Thalabi dan dikutip pula oleh Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Nabi Idris memiliki hubungan persahabatan dengan seorang malaikat. Malaikat itu sering turun kepadanya, menyampaikan salam dan berdialog tentang keagungan Allah. Nabi Idris sangat mengagumi cara para malaikat beribadah. Mereka tidak pernah lelah memuji Allah, sedangkan manusia terbatas oleh waktu dan fisik. Suatu hari, Nabi Idris berkata kepada malaikat itu, "Aku ingin amal-amalku diangkat ke sisi Allah dengan sebaik-baiknya. Aku ingin terus beribadah lebih lama agar pahalaku bertambah dan Allah lebih ridho kepadaku." Dalam riwayat lain disebutkan, beliau berkata, "Aku ingin melihat tempat di mana amal manusia diangkat." Malaikat itu menyampaikan permintaan Nabi Idris kepada Allah. Maka Allah memberi izin agar Nabi Idris dibawa naik untuk merasakan tempat amal itu diangkat, sebagai bentuk pemuliaan atas keikhlasannya. Ini bukan perjalanan biasa, melainkan perjalanan spiritual dan kehormatan kenabian. Malaikat itu pun membawa Nabi Idris naik menuju langit pertama. Dalam setiap lapisan langit, mereka melewati barisan malaikat penjaga yang senantiasa bertasbih. Setiap kali mereka sampai di lapisan langit, para malaikat di sana bertanya, "Siapakah yang bersamamu?" Malaikat yang menjadi sahabat Nabi Idris menjawab, "Ini Idris, Nabi Allah." Maka para malaikat di langit pun menyambut dengan kehormatan, memuliakan kedatangan seorang nabi yang penuh kesabaran dan kejujuran. Riwayat menyebutkan bahwa di setiap langit, Nabi Idris melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Beliau menyaksikan bagaimana amal manusia dicatat, ditimbang, dan diangkat oleh para malaikat penjaga amal. Nabi Idris merasakan langsung bagaimana amal soleh tidak pernah hilang, meskipun sekecil debu. Setiap kebaikan naik dengan izin Allah dan disambut oleh para malaikat yang bertugas mencatat. Malaikat yang membawanya terus naik dari satu langit ke langit berikutnya. Nabi Idris bertanya, "Apakah kita sudah sampai pada tempat amal diangkat?" Malaikat menjawab, "Belum, kita masih harus naik." Nabi Idris terus mengikuti dengan hati yang penuh rasa kagum dan tunduk. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ketika Nabi Idris sampai di langit keempat, malaikat yang bersamanya berkata, "Inilah tempat di mana amal diangkat." Nabi Idris pun berhenti, berdoa, dan bersyukur kepada Allah atas kesempatan itu. Disitulah Allah memuliakannya dengan kedudukan tinggi, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Maryam ayat 56-57. "Dan ceritakanlah wahai Muhammad tentang Idris di dalam kitab. Sesungguhnya dia adalah seseorang yang sangat benar lagi seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini merujuk langsung kepada peristiwa pengangkatan Nabi Idris. Sebagian mufasir memahami kata makanan aliyah sebagai tempat fisik di langit, sementara sebagian lain menafsirkannya sebagai kedudukan spiritual yang tinggi di sisi Allah. Menurut riwayat yang disebut oleh Wahab bin Munabih dan Ka'ab al-Ahbar, peristiwa ini bukan sekedar perjalanan biasa, tapi bagian dari kehendak Allah untuk memuliakan seorang nabi yang paling tekun beramal. Nabi Idris ingin amalnya ditinggikan, maka Allah benar-benar mengangkatnya
baik secara makna maupun secara tempat. Setelah mencapai langit keempat, para malaikat yang ada di sana memuliakannya, sebagaimana kelak Rasulullah bersabda dalam hadis Isra Mi'raj, bahwa beliau bertemu Nabi Idris di langit keempat. Hadis itu menjadi penguat bahwa Nabi Idris memang diangkat ke langit, bukan sekedar derajatnya yang ditinggikan secara maknawi. Para ulama kemudian berbeda pendapat mengenai bagaimana Nabi Idris diangkat. Pendapat pertama, Nabi Idris diangkat dalam keadaan hidup. Pendapat ini dikemukakan oleh Wahab bin Munabih dan Ka'ab al-Ahbar. Mereka berpegang pada akhir riwayat bahwa malaikat benar-benar membawa Nabi Idris naik, dan beliau tidak disebutkan wafat setelah itu. Menurut mereka, Nabi Idris diangkat hidup-hidup, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam. Ini adalah bentuk karomah dan penghormatan langsung dari Allah kepada seorang nabi yang sangat tekun beramal. Pendapat kedua, Idris diangkat setelah wafat. Sebagian ulama tafsir seperti Al-Qurtubi menjelaskan bahwa makna kami mengangkatnya ke langit yang tinggi, Quran Surat Maryam ayat 57, bisa bermakna derajat rohani yang tinggi, bukan fisik. Yakni Allah meninggikan kedudukan ruh Nabi Idris di alam malakut setelah wafatnya. Pendapat ketiga, kedua makna itu benar dalam konteks berbeda. Sebagian ahli tafsir mencoba menggabungkan dua pendapat di atas, bahwa Nabi Idris pertama kali diangkat dalam keadaan hidup untuk memuliakannya, kemudian wafat di tempat tinggi itu, sehingga ruhnya pun tetap berada dalam kedudukan yang mulia. Adapun soal apakah Nabi Idris masih hidup hingga kini, para ulama sepakat tidak ada dalil pasti. Tidak ada nas qot'i yang menyebutkan bahwa beliau masih hidup seperti Nabi Isa alaihi salam. Tetapi juga tidak ada dalil tegas yang menyatakan beliau wafat sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya. Yang pasti, Allah telah memuliakannya dengan pengangkatan ke makanan aliyah, tempat yang tinggi. Hikmah abadi dari pengangkatan Nabi Idris alaihi salam. Pertama, ketekunan dalam ilmu dan ibadah. Nama Idris sendiri, seperti dijelaskan oleh Al-Qurtubi, berasal dari akar kata dars atau belajar. Artinya, beliau dikenal karena kegigihan dalam mempelajari wahyu dan ilmu. Beliau bukan hanya seorang nabi, tapi juga mu'alim, guru bagi generasi awal manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Idris disebut sebagai orang yang banyak membaca, menulis, dan merenungkan tanda-tanda Allah. Inilah dasar mengapa Allah menamainya Siddiq an-Nabiyyi dalam Quran Surat Maryam ayat 56. Bukan hanya jujur dalam lisan, tapi juga dalam amal dan niat. Kedua, keteguhan dalam dakwah di awal peradaban. Nabi Idris berdakwah pada masa ketika manusia baru mengenal kehidupan sosial. Beliau menegakkan tauhid, melarang kezaliman, dan memperkenalkan aturan moral serta ibadah seperti puasa dan sholat. Dalam tafsir At-Thalabi disebutkan bahwa Nabi Idris adalah nabi pertama yang mengajarkan manusia berpuasa dan beribadah dalam waktu tertentu. Itu menunjukkan bahwa ajaran tauhid selalu memiliki dimensi amal dan kedisiplinan, bukan sekedar pengakuan lisan. Ketika menghadapi kaum yang menolak kebenaran, Nabi Idris tidak berhenti. Beliau berhijrah, berdakwah lagi, menegakkan keadilan hingga masyarakatnya hidup makmur. Ini menjadi contoh bahwa dakwah selalu menuntut keteguhan, bukan hasil instan. Ketiga, keutamaan amal soleh yang ditinggikan. Peristiwa pengangkatan Nabi Idris tidak bisa dilepaskan dari doanya sendiri. Beliau memohon agar amalnya dan amal umatnya ditinggikan di sisi Allah. Dalam riwayat Ka'ab al-Ahbar yang dikutip oleh Ibnu Katsir, malaikat yang bersahabat dengannya mengangkat permohonan itu. Dan Allah mengizinkan Nabi Idris untuk merasakan tempat di mana amal diangkat. Dari sinilah Nabi Idris kemudian dinaikkan ke langit. Makna simboliknya jelas, Allah benar-benar meninggikan amal hamba yang tulus, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara maknawi. Keempat, pengangkatan fisik dan spiritual. Para mufasir berbeda pendapat tentang makna warofa'nahu, makanan aliyah. Kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Sebagian seperti Wahab bin Munabih dan Ka'ab al-Ahbar memahaminya secara literal. Nabi Idris diangkat hidup-hidup ke langit keempat.
sebagaimana disebut dalam hadis Isra Mi'raj. Sebagian lain, seperti Al-Qurtubi, memaknainya secara spiritual, bahwa yang diangkat adalah derajat dan kedudukannya di sisi Allah. Kedua tafsir itu saling melengkapi, karena Allah bisa meninggikan seorang hamba dengan tempat dan juga dengan martabat. Nabi Idris mendapatkan keduanya, kedudukan tinggi di langit dan kehormatan abadi dalam sejarah wahyu. Kelima, Nabi Idris sebagai penghubung antara Nabi Adam dan Nuh. Dalam struktur sejarah para nabi, Nabi Idris menempati posisi penting sebagai penghubung antara generasi awal, yaitu Nabi Adam dan Nabi Syed, dengan masa para nabi berikutnya seperti Nabi Nuh. Beliau mewarisi keteguhan Nabi Adam dan kebijaksanaan Nabi Syed, lalu menjadi pendahulu bagi Nabi Nuh yang kelak membawa risalah besar penyelamatan manusia. Ulama menyebut, tanpa Nabi Idris, tidak ada keseimbangan antara ilmu awal kenabian dan masa peradaban yang lebih luas. Nabi Idris adalah simbol transisi dari kesucian pertama menuju ujian besar berikutnya. Keenam, perbandingan dengan Nabi Isa alaihi salam. Kisah pengangkatan Nabi Idris sering dibandingkan dengan Nabi Isa alaihi salam yang juga diangkat oleh Allah dalam keadaan hidup. Quran Surat An-Nisa ayat 158. Namun, ada perbedaan mendasar. Nabi Idris diangkat karena keutamaannya dalam amal dan ilmu. Nabi Isa diangkat untuk diselamatkan dari makar manusia dan akan diturunkan kembali menjelang akhir zaman. Keduanya menunjukkan bahwa Allah berkuasa meninggikan siapapun yang dikehendakinya, baik untuk pemuliaan maupun untuk misi tertentu. Yang ketujuh, tafsir Quran Surat Maryam ayat 56-57. Dan ceritakanlah hai Muhammad dalam Al-Quran tentang Idris. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dari seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56-57. Ayat ini menurut Ibnu Katsir menunjukkan dua hal. Pertama, sifat Idris sebagai syidik, pembenar wahyu tanpa keraguan sedikitpun. Kedua, ketinggian derajatnya. Allah sendirilah yang mengangkatnya, bukan karena nasab, kekayaan, atau kekuasaan, melainkan karena amal dan kejujuran hatinya. Kedelapan, Allah meninggikan siapa yang dikehendakinya. Kisah Nabi Idris mengajarkan bahwa ketinggian derajat di sisi Allah tidak diukur oleh usia, zaman, atau jumlah pengikut. Allah berfirman, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dan Nabi Idris adalah contoh nyata ayat ini di awal sejarah manusia. Kisah Nabi Idris alaihi salam bukan hanya tentang seorang nabi yang diangkat ke langit, tapi tentang bagaimana Allah mengangkat manusia dengan ilmu, amal, dan kejujuran. Beliau hidup di masa awal, namun meninggalkan warisan yang menjadi pondasi peradaban dan inspirasi bagi para nabi sesudahnya. Di akhir sejarahnya, Nabi Idris menjadi lambang keabadian amal soleh. Amal yang benar-benar diangkat tinggi bukan hanya di langit, tapi dalam sejarah manusia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.